warahmatullahi wabarakatuh. Ambil kursinya satu duduk aja di dekat rumahnya ya. Oh di sana boleh.
Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menjelaskan kepada pembaca mengenai suatu hal seperti objek, gagasan, tempat, atau peristiwa melalui perincian dan detail hal tersebut. Penulis menggunakan ilustrasi untuk menjelaskan hal tersebut melalui keadaan, warna, rasa, atau kesan. Nah, udah tahu kan apa itu paragraf deskripsi? Apa? Coba ulang. Sama deh. Objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu. Yang kedua itu melibatkan panca indera, penglihatan, pendengaran, pengecap dan penciuman serta peraba. Yang ketiga itu memaparkan ciri-ciri fisik atau sifat objek tertentu seperti ukuran, bentuk warna, dan kepribadian jelas dan terperinci. Yang keempat yaitu banyak ditemukan kata-kata atau frasa yang bermakna kata sifat atau benda. Nah, di sini ada tujuan paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi bertujuan untuk menggambarkan suatu objek sehingga membaca bisa seolah-olah melihatnya, mendengar, merasakan atau mengalami objek peristiwa yang dideskripsikan oleh penulis. Ada contohnya yaitu misalnya kita mau mendeskripsikan bola nih, apa contoh bola? Kita bisa menendang. Contoh bola, ciri-ciri bola, ciri-ciri bola. Pasti berbentuk bulat, bisa ditendang, menggelinding. Nah, itu namanya bola. Nah, di sini ada jenis-jenis paragraf deskripsi. Ada berapa? 3. Apa aja tuh? Yang pertama teks deskripsi spasial, yaitu berdasarkan ruang atau tempat. Yang kedua yaitu teks deskripsi objektif. Yang ketiga ada teks deskripsi subjektif.
menggunakan deskripsi itu contohnya bola. Bola apa tadi ciri-cirinya? Bisa ditendang. Itu namanya mendeskripsikan. Nah, itu objeknya yaitu bola. Kedua itu membuat judul yang sesuai. Yang ketiga membuat karangan. Yang keempat mencari data. Yang kelima menata kalimat ke dalam struktur paragraf deskripsi. Yang keenam menulis secara rinci objek yang dibahas. Dan yang ketujuh terakhir yaitu menggunakan variasi yang menarik. Nah, itu tadi paragraf deskripsi. Udah paham kan? Berarti bisa dong mendeskripsikan satu benda atau objek wisata? Bisa. Bisa. Nah, di sini Ibu ada LKPD. Bisa anak-anak Ibu untuk mengerjakan LKPD-nya. Di sini ada 4 LKPD, berarti ada 4 kelompok. Di sini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, 3 kelompok aja, berarti satu kelompok 5 orang. Ice breaking. Mau Ibu yang baginya atau kalian yang bagi sendiri? Nah, di sini Ibu ya berhitung 1 sampai 3. Itu. Yang satu lagi. 1, 2, 3. Nah, siapa yang menyebut angka 1 tadi? Angka 1 maju ke depan. Angka 1 sebelah sini. Nah, ini kelompok 1 ya. Nah, bisa. Yang menyebut angka 2 tadi? Angka 2 berdiri di tengah. Di tengah sana. Nah, angka 3. Nah, angka 3 silakan duduk di sini. Di baris sini. Angka 3 duduk di baris sini ya. Di baris sini. Duduk dulu lagi di baris sini. Enggak apa-apa enggak bangkunya. Duduk aja di baris sini. Nah, angka 1 duduk di baris sini. Dan angka 3 duduk di baris belakang. Emang baginya? Udah? Ini kenapa jauh-jauhan? Nanti berkelompok. Ayo cepat. Nih, lagi sana.
anggotanya nama kalian? Anggota. Nah, di sini ada capaian pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran. Di sini ibu memberikan LKPD-nya bertujuan untuk kalian agar mampu mendeskripsikan arti dan menginginkan deskripsi dalam kehidupan sehari-hari. Sudah? Nah, di sini ada lembaran yang ketiga. Nah, ini adakah tahu ini bermain apa? Ibu minta anak-anak ibu mendeskripsikan permainan ini dengan kosakata yang telah disediakan. Nah, pilih salah satu kosakatanya dan buat. Nah, deskripsikan pada di sini. Tadi kan ada tuh kosakatanya bermain coklat tuh. Nah, contohnya yaitu yang pertama papan. Misalnya saya bermain coklat dengan papan yang telah disediakan. Seperti udah pakai nih satu kosakata. Nanti kalian akan membuat paragraf deskripsinya dengan kosakata yang telah disediakan. Paham? Hah? Enggak, 3 lah, kan ada 3 tuh. Sudah? Nah, kerjakan lagi. Jika tidak paham bisa bertanya. Enggak apa-apa, bilang. Waktunya 15 menit. Agak kasih, ibu kasih timer ya. Nanti kalau udah bunyi HP-nya angkat tangan semuanya ya. Selanjutnya, kalau udah siap bikin yang pertama, yang ini lagi ya, yang yoyo ya. Bikin dulu. Apa? Iya. Coba yang yoyo. Ada.
Beda? Nah, coba bacakan
saya kalah. Ya. Nah, bagus ya, itu semua adalah paragraf deskripsi yang telah anak-anak ibu buat. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Dan kelompok 3 bagus ya, kelompok 3 sudah mau maju lebih dulu. Kan tepuk tangan dulu kelompok 3. Ada yang mau mempresentasikan hasil diskusinya kalian ya? Kelompok 1 maju. Perkenalkan diri dulu. Iko ya yo. Perkenalkan nama Kami dari kelompok 1. yang beranggotakan siapa-siapa aja? Nur Aini, Ferry, Aisyah, Afin, Barat. Ini saya akan membacakan LKPD. Di sini saya akan membacakan LKPD Pak, tentang Yoso. Saya menggunakan tali yoyo. Saya mengulung siap main yoyo. Saya gravitasi dengan yoyo. gravitasi saya gravitasi dengan yoyo apa itu gravitasi? Tahu gue. Ada perbedaan jawabannya? Coba kelompok tiga bacakan dulu. Bermain yoyo dengan tali. Bermain yoyo dengan memutar. Bermain yoyo dengan kecepatan. Bagus ya, sebenarnya kalau paragraf deskripsi itu harus minimal tuh 3 kata ya, 3 kosakata ya. Kelompok 2, Nomor 1 mirip. nomor 1 mirip, nomor 2. Nah, coba bacakan. Saya mengulung tali yoyo. Selanjutnya yang berikutnya. Saya memutar tali yoyo. Nanti kalau anak dan ibu membuat paragraf deskripsi, itu kosakatanya harus lebih dari 2 ya. Paham? Siap. Nah, kita beri upgrade dulu untuk kelompok 1. Mana ada ambil? Apa ini? Bodoh. Paham. Udah paham kan tentang paragraf deskripsi kan? Cara membuat paragraf deskripsi? Paham? Ah, di sini ibu ada kuis. Nah, bagi yang bisa menjawab kuis ibu kasih. Nanti kalau bisa angkat tangannya ya. Nih, perhatikan
bawahnya. Objek yang digunakan. Yang ketiga, ciri khas paragraf deskripsi adalah gambar apa yang digunakan sebagai indera. Kamu nggak jawab, oh hore-hore. Nah, selanjutnya yang keempat, kalimat berikut yang termasuk deskripsi adalah apa? Ya. Nanti kita ada deskripsi ya. Yang kelima, paragraf deskripsi banyak menggunakan kata-kata. Baca dulu bagus-bagus. Baru jawab. Apa? Sarangan di depan. Warna dari bentuk ukuran. Nih, yang keenam, contoh kata yang sering digunakan paragraf deskripsi adalah apa? Yang ketujuh, paragraf berikut ini termasuk paragraf deskripsi versi. Yang ini. Sejak hanya aku berangkat sekolah pukul tuh. Nah, yang delapan, dalam paragraf deskripsi kalimat yang digunakan harus dalam menulis paragraf deskripsi kita harus memperhatikan hal berikut kecuali menggunakan kata-kata indra. Yakin ini? Salah, menyampaikan langkah suatu kegiatan kecuali bukan berarti yang salahnya. Nih, yang terakhir, bacalah berikut ini. Gunung itu menjulang tinggi 1030 futi dan sedangkan pusatnya. Nanti kita hadiahnya ya. Nah, itu tadi pelajaran kita mengenai paragraf deskripsi. Udah paham dong tentang paragraf deskripsi, udah membuat paragraf deskripsi, udah menjawab kuis dari ibu tadi. Sekarang ada yang bisa menjelaskan apa itu paragraf deskripsi? Memiliki objek. Jadi itu panjang. Oke, adalah
Udah itu aja, nggak ada sempurna. Ada yang bisa menyambungnya? Nggak ada yang bisa menyambungnya? Nah, kita simpulkan sama-sama ya. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menjelaskan atau menggambarkan suatu objek, peristiwa atau gagasan kepada dan dapat merasakan dan membayangkan seolah-olah melihat atau mengalaminya. Nah, itu tadi pelajaran kita hari ini tentang paragraf deskripsi. Nanti kalau punya mau belajar deskripsi tentang paragraf deskripsi udah pada tahu kan? Ya. Nah, sekianlah pelajaran kita pada hari ini. Nah, itu kita semua di komputer. Nah, mana tuh pelajaran? Yo, grup. Ondalo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi pembelajaran digital yang telah Ibu terapkan. Apakah anak-anak Ibu apakah anak-anak Ibu mau untuk kedepannya menggunakan media digital untuk pembelajarannya? Siap.